Kosan itu terletak di ujung jalan buntu, tersembunyi di antara rimbunan pohon bambu dan rumah-rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Bangunannya tampak biasa saja dari luar. Kat temboknya memang mulai memudar, tapi masih terlihat kokoh. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda kamar nomor 7. Menurut cerita yang beredar di kalangan penghuni lama, kamar itu sudah lama dikosongkan. Setiap kali ada yang menempatinya, mereka tak pernah tinggal lebih dari 1 malam. Ada yang menghilang, ada yang pergi dalam keadaan linglung. Bahkan ada yang ditemukan tak sadarkan diri dengan mata terbuka dan wajah ketakutan. Pemilik kos, Bu Ratna, selalu menolak membicarakannya. Tapi anehnya, kamar itu tetap tak pernah digembok. Hanya diberi tulisan kecil yang menempel di pintunya, "Jangan pernah tidur di kamar ini." Suatu hari, seorang mahasiswa baru bernama Raka datang mencari tempat tinggal. Ia pendatang dari luar kota dan tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Semua kamar di kos itu telah penuh kecuali satu. Kamar nomor 7 itu kosong. Tapi kata Bu Ratna sambil menatap Raka dengan ragu, "Tidak masalah, Bu. Saya butuh tempat tinggal segera. Lagi pula, saya tidak percaya cerita-cerita hantu begitu." Potong Raka cepat, tersenyum meyakinkan. Bu Ratna terdiam sesaat sebelum akhirnya menyerah. "Kalau kamu maksa, tapi satu hal, Nak, apapun yang terjadi malam ini, jangan buka mata. Jangan lihat apapun, dan jangan pernah bicara dengan siapapun di kamar itu setelah tengah malam." Raka tertawa kecil, menganggapnya hanya bagian dari keanehan orang tua. Ia membawa masuk barang-barangnya dan mulai menata kamar. Tampaknya biasa saja. Kamarnya sedikit lembab dan berbau apek, tapi tidak ada yang terlihat aneh secara kasat mata. Malam pertama pun tiba. Raka merebahkan tubuhnya, menyalakan lagu pelan dari ponsel, dan memaksakan tidur lebih cepat karena besok harus kuliah pagi. Namun, tepat pukul 07 menit, musik di ponselnya mati sendiri. Layar ponsel berkedip, lampu kamar redup seperti kehabisan daya, lalu mati total. Dari sudut kamar, terdengar suara napas berat, lalu derak kayu. Langkah kaki menyeret, perlahan, mendekat. Raka menahan napas. Ia teringat pesan Bu Ratna, "Jangan buka mata, jangan bicara, jangan lihat." Namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka matanya sedikit, hanya celah. Samar-samar, ia melihat sosok perempuan berdiri menghadap dinding. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai. Tubuhnya kaku, seperti terbungkus kain putih kotor. Perempuan itu mulai berbalik perlahan. Wajahnya kosong. Bukan dalam arti hampa ekspresi, melainkan benar-benar kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Kulit wajahnya seperti lilin yang belum selesai dibentuk, datar dan pucat, berkilat aneh di tengah kegelapan kamar. Raka sontak menahan napas, matanya membelalak lebar. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Mau teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu melayang perlahan, tidak menapak lantai. Napasnya berat, seperti keluar dari paru-paru yang sudah tak bernyawa. Saat wajahnya semakin dekat, tiba-tiba terdengar bisikan di telinga Raka pelan, serak dan dingin. "Kenapa kamu melihatku?" Lampu kamar berkedip sesaat, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Tapi udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin, seolah dindingnya dipenuhi embun es. Ponsel Raka menyala kembali. Jam di layar menunjukkan pukul 0.13 menit. Hanya 6 menit berlalu sejak semuanya berubah. Tapi bagi Raka, rasanya seperti sudah berjam-jam ia terjebak dalam mimpi buruk. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Ia menyorot seluruh kamar, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menyorot ke cermin di dekat lemari, sosok itu berdiri di belakangnya, menatap dari balik bayangan meski tanpa wajah. Raka berteriak dan membanting cermin itu hingga pecah. Shard kaca berhamburan di lantai. Satu di antaranya melukai telapak tangannya. Tapi yang membuatnya membeku adalah bayangan sosok itu masih ada. Kini tercermin di setiap pecahan kaca, seolah jumlahnya jadi puluhan. Keesokan paginya, Bu Ratna menemukan Raka duduk di sudut kamar, berbalut selimut, menatap kosong ke arah tembok. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab, hanya bergumam berulang-ulang, "Saya lihat wajahnya, saya lihat wajahnya." Bu Ratna menghela napas, matanya sayu. Ia menutup pintu kamar nomor 7 perlahan, lalu kembali menempelkan kertas yang sempat copot semalam.
Tulisan di atasnya kini dicoret dan diganti dengan kalimat baru. Jangan pernah membuka mata. Tapi ini belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, seorang penghuni baru datang. Seorang perempuan muda yang tampak ceria dan tidak peduli dengan cerita lama. Ia mendengar bisikan dari balik dinding malam itu. Dan dengan penasaran, ia mengetuk dinding kamar nomor 7. Perempuan muda itu bernama Sari. Ia memang keras kepala dan seperti Raka, tak percaya tahayul. Ketika mendengar suara bisikan dari dinding kamar sebelah, rasa penasarannya justru membuncah. Ia mengetuk dinding itu 3 kali. Tak ada balasan. Tapi tak lama kemudian, udara di kamarnya berubah. Bau anjir mulai tercium, seperti bau darah bercampur tanah basah. Lampu berkedip-kedip, dan dari sela lantai, muncul rembesan air berwarna hitam. Malam itu, ia mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Ia membuka pintunya perlahan, dan tidak menemukan apapun, hanya cermin kecil tua di dalam lemari, nyaris tertutup debu. Tapi begitu ia menatap bayangannya, sosok perempuan tak berwajah itu berdiri di belakangnya. Kali ini, jauh lebih dekat. Sari ingin berteriak, tapi tak bisa. Sosok itu berbisik ke telinganya, "Aku butuh wajahmu." Dan malam itu, Sari menghilang. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya cermin tua yang jatuh pecah di lantai, memantulkan bayangan wajah baru. Wajah Sari menempel pada tubuh tanpa muka. Beberapa hari kemudian, polisi datang mencari Sari karena keluarganya melapor ia tak pernah pulang. Mereka menggeledah kosan, termasuk kamar nomor 7, tapi kamar itu kosong. Tak ada barang, tak ada kasur, hanya tembok pucat dan satu tulisan samar di bawah kat yang terkelupas. "Jangan pernah tidur di kamar ini." Setelah kejadian itu, kosan itu ditinggalkan. Bu Ratna pindah tanpa kabar. Bangunan itu dibiarkan kosong, ditelan waktu, ditumbuhi semak liar dan lumut yang menyesaki tembok. Hingga bertahun-tahun kemudian, sebuah keluarga muda membeli bangunan tua itu. Dengan niat menjadikannya rumah tinggal, mereka membersihkan seluruh kamar, mengecat ulang, dan menata ulang bangunan itu. Tapi saat mereka membuka pintu kamar nomor 7, mereka menemukan cermin tua. Satu-satunya barang yang tak bisa dipindahkan. Dan dari dalam cermin itu, seseorang sedang menatap mereka, tersenyum, dengan wajah milik orang lain.